Yo, selamat pagi. Masih bersama saya di channel ini. Oke, kita hari ini dalam video ini kita akan memberi contoh cara-cara agar kita pembuatan benih secara manual ya. Dimana kadang orang juga butuh modal yang besar untuk membuat bibit, maka kita dalam hal ini kita akan membuatkan cara agar pembuatan bibit dengan mudah dan murah. Kita bisa dilakukan di rumah maupun di mana saja dengan biaya yang murah. Kita persiapkan bahan apa saja. Bahannya cuma air, kopi cherry ya, dan karung bekas. Murah bukan? Itu bisa didapat dengan gratis tanpa embel-embel. Kita lihat kan bahan-bahan apa saja ya. Ini bahan kita pakai cherry Elseksa ya, kopi nangka yang kebetulan kemarin kita petik karena kelupaan, dan ini barangnya. Kita akan pembuatan benih dari kopi nangka. Dan yang kedua adalah bahannya karung seperti ini akan kita buatkan nanti untuk membungkus kopi cerinya, kemudian kita injak-injak, karena untuk pembuatan bibit biasanya yang tanpa manual itu pakai pulper ya, sedangkan harga pulper itu lumayan mencapai 5 jutaan untuk dibeli tanpa mesin, ataupun yang bisa ada juga pakai mesin. Nah, daripada kita mengeluarkan uang untuk hanya pembuatan benih yang seperti ini, maka untuk pembelian pulper itu dirasa sedikit terlalu pemborosan. Sedangkan untuk industri, untuk pembuatan pulper, penggunaan pulper ya, itu malah dianjurkan karena bisa mempermurah dari biaya operasional seperti itu. Bagaimana caranya? Oke, caranya kita nanti ini kopi akan dimasukkan ke sini, lalu kita injak-injak, langsung saja pengaplikasiannya. Talinya, kemudian siapkan tampir atau apa saja yang bisa untuk tempat kopinya ya.
kita langsung tuang. Nah, kita sudah mendapatkan kopi cherry seperti ini. Meskipun ada yang belum pecah, setidaknya sudah dapat benih seperti ini. Untuk didapat benih yang bersih, kita sortir ya, menggunakan manual. Bisa diambil dengan tangan ataupun dengan dialiri air supaya nantinya lendir-lendir juga hilang. Nah, tapi kali ini kita coba akan membersihkan dengan manual, cuma diambilin kulit-kulitnya. Nah, ini kan kita tinggal kulit-kulitnya. Dan ini green bean-nya yang untuk kita jadikan benih atau bibit. Ini adalah kopi nangka atau excelsa. Sesudah jadi seperti ini tanpa kulit, maka selanjutnya adalah siapkan air yang diisi, ember yang diisi dengan air. Kemudian kopinya kita tuang ke air. Kenapa harus begini? Karena ini adalah untuk perimbangan mana nantinya yang akan bisa berhidup dan mana yang tidak hidup. Karena nantinya yang tidak hidup ini bean-nya akan mengapung. Nah, seperti ini. Kita bersihkan dulu. Kita sisihkan. Nah, kelihatan mana yang mengapung. Ini kita ambil. Ini yang mengapung, biasanya ini terjadi kerusakan pada bean, dalam artian bisa kopong atau bisa rusak. Nah, sudah bersih ya. Ini jadi glowing. Baru kita siapkan bakul untuk menyaring. Siapkan bakul, kemudian tuang ke bakul. Apakah proses ini sudah selesai untuk dijadikan bibit? Ya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Itu tergantung teman-teman yang mau semennya.
ini seperti ini kalau diseme bisa hidup, langsung bisa hidup. Tapi kalau untuk dijual kalau dalam bentuk basah seperti ini saya rasa kurang etis, karena nantinya bobot bin akan terlalu berat. Maka untuk dijual biasanya ini dikeringkan dulu, tapi tidak sampai kering ya, paling penjemuran 1 atau 2 kali baru kemudian dikemas untuk dikirim ke pembeli. Nah, tapi karena ini punya saya langsung, jadi ini bisa langsung diseme. Apakah hidup seperti ini? Bisa hidup teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pengeringan kita biasanya pakai pampir seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini siap untuk dijadikan bibit. Nah, begitulah teman-teman, sangat mudah dan murah, tetapi juga butuh effort ya. Bila dibandingkan dengan pulper, kalau pulper itu langsung menjadi bersih, karena nantinya prosesnya sama seperti Arabica di full wash. Kalau di full wash di Arabica kan pakai pulper yang dialiri dengan air, jadinya akan seperti ini. Ini bentuknya bisa kalau di Robusta atau Arabica itu dinamakan full wash bisa, atau bisa juga dinamakan dengan honey, proses honey ya. Itu tergantung proses penjemuran. Sekiranya teman-teman sudah paham ya. Kalau sudah paham, jangan lupa share, like, dan subscribe video ini biar nantinya dapat video baru dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.